Salam Pancasila, salam penegakan hukum. Akhirnya, 7 tersangka kasus Dul Qosim berhasil diamankan oleh pihak kepolisian. Sebelumnya, Dul Qosim ditemukan meninggal dunia setelah ditahan atas kasus dugaan sebagai bandar narkotika. Ternyata, 7 orang tersangka tersebut pernah mendatangi rumah Dul Qosim dan mengaku dari pihak kepolisian untuk melakukan penggeledahan di rumah Dul Qosim. Barang-barang yang diambil ternyata cincin aki berwarna merah dan HP milik istri Dul Qosim. Terdapat kejanggalan-kejanggalan dalam kasus Dul Qosim yang telah beritanya tersebar di media sosial. Yang pertama, pada saat Bapak RW setempat menanyakan apa maksud tujuan dari pihak-pihak tersebut mendatangi rumah Dul Qosim, ternyata pihak tersebut mengatakan bahwa tidak ada apa-apa. Hal tersebut diduga bahwa kedatangannya di rumah Dul Qosim tidak membawa surat tugas. Dan kejanggalan yang kedua, ketika istri Dul Qosim mendatangi pihak kepolisian untuk melakukan besuk atau menemui Dul Qosim, ternyata tidak diberikan izin. Nah, bagaimana sih tanggapan Rumah Pancasila terhadap kasus Dul Qosim ini? Sahabat Rumah Pancasila, setiap aparatur penegakan hukum yang melakukan dan melaksanakan tugasnya untuk menangani kejahatan maupun tindak pidana yang dilakukan oleh warga negara Indonesia wajib untuk selalu mengedepankan asas due process of law atau proses hukum yang adil. Sebab hal ini menjadi penting dan menjadi jaminan bagi mereka yang diduga melakukan kejahatan untuk dapat selalu terjamin hak-haknya dipenuhi berdasarkan dengan amanat dari konstitusi. Hal itu sejalan dengan asas praduga tak bersalah atau presumptions of innocence, yang mana dalam asas ini mengedepankan seseorang dianggap tidak bersalah sampai dengan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap. Hal inilah sebabnya setiap tindakan yang dilakukan oleh aparatur penegak hukum, dalam hal ini pihak kepolisian, yang melakukan segala macam upaya paksa, baik itu penahanan, penangkapan, penggeledahan, penyitaan, maupun pemeriksaan dalam kejahatan maupun tindak pidana diatur sedemikian rupa di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana agar kewenangan yang dimiliki oleh pejabat, dalam hal ini pihak kepolisian, yang melakukan pemeriksaan maupun penyidikan terhadap suatu tindak pidana dibatasi guna melindungi hak-hak dari warga negara maupun orang-orang yang diduga maupun disangka melakukan suatu kejahatan. Sebagai contoh, apabila pihak kepolisian akan melakukan penangkapan maupun penahanan kepada seseorang yang diduga keras melakukan tindak pidana maupun kejahatan, maka tidak serta-merta dapat dilakukan tanpa adanya dasar hukum yang kuat. Nah, dasar hukum yang dimaksud di sini adalah pihak kepolisian dapat melakukan penangkapan maupun penahanan kepada seseorang yang sekurang-kurangnya berdasarkan bukti permulaan yang cukup, yang kita maknai sebagai 2 alat bukti yang sah, telah melakukan suatu kejahatan maupun tindak pidana. Apabila tidak ada 2 alat bukti ini, maka pihak kepolisian tidak mempunyai dasar untuk melakukan penangkapan maupun penahanan. Ketika memang pihak kepolisian melakukan penahanan tersebut tanpa adanya 2 alat bukti yang sah, maka sebagai orang yang disangkakan tersebut, ia dapat melakukan upaya hukum pra-peradilan. Kemudian yang kedua, untuk melakukan tindakan hukum penangkapan, pihak kepolisian harus mengawali dengan adanya surat tugas dari atasan untuk melakukan penangkapan. Selain itu, perlu adanya surat perintah dari atasan untuk melakukan penangkapan kepada seseorang yang diduga melakukan tindak pidana. Dan berita acara tentang adanya penangkapan maupun penahanan dari orang yang melakukan kejahatan tersebut juga wajib ditembuskan dan dikirimkan secara langsung kepada keluarga dari orang yang diduga melakukan kejahatan. Hal ini menjadi penting bagi keluarga karena pada nantinya pihak keluarga akan menentukan bagaimana ia akan melakukan pembelaan maupun penanganan terhadap orang yang melakukan kejahatan tersebut. Kemudian sebagai contoh lagi, apabila pihak kepolisian akan melakukan tindakan hukum berupa penggeledahan maupun penyitaan di dalam rumah orang yang diduga melakukan tindak pidana, maka
ia harus mematuhi aturan-aturan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana agar bila mana ia melakukan penggeledahan dan didapatkan bukti kuat adanya suatu tindak kejahatan, bukti tersebut menjadi bukti yang valid dan merupakan alat bukti yang sah karena didapat dari suatu proses atau due process of law yang berdasarkan dengan hukum. Contohnya, apabila melakukan penggeledahan di rumah orang yang diduga melakukan kejahatan, setiap anggota kepolisian harus menunjukkan surat tugas maupun surat perintah untuk melakukan penggeledahan. Dan dalam setiap melakukan penggeledahan dan memasuki rumah orang yang diduga melakukan kejahatan, harus disaksikan minimal 2 orang saksi dan juga adanya ketua rukun apabila orang yang memiliki rumah tidak ada, tidak hadir atau tidak menyetujui. Kemudian apabila ada penyitaan yang dilakukan oleh pihak atau anggota kepolisian, hal tersebut juga harus dilakukan dengan adanya izin dari pengadilan negeri setempat. Dan barang-barang yang disita oleh pihak kepolisian hanyalah barang-barang yang berhubungan dengan adanya suatu kejahatan atau tindak pidana yang diduga. Sehingga barang-barang yang tidak memiliki kaitan atau diduga tidak terdapat korelasi terhadap kejahatan tidak dapat atau tidak boleh dilakukan penyitaan oleh pihak kepolisian. Dan setiap upaya paksa yang dilakukan, baik itu penangkapan, penahanan, penggeledahan rumah, dan penyitaan harus dibuatkan berita acara yang ditandatangani oleh para saksi dan juga petugas. Nah, jika kita melihat pada kronologi yang terjadi pada kasus Dul Qosim, 7 orang aparat yang datang ke rumah Dul Qosim melakukan penggeledahan dan juga penyitaan tidak disertai dengan hal-hal yang telah diamanatkan oleh undang-undang, yakni tentang adanya surat tugas, kemudian berita acara yang harus ditandatangani oleh 2 orang saksi dan juga ketua rukun. Selain itu, barang-barang yang disita itu juga dilakukan dengan tidak memperhatikan barang-barang yang disita tersebut apakah merupakan bagian dari tindak pidana atau mempunyai korelasi maupun hubungan dengan tindak pidana ataupun tidak. Terlebih pula ditemukan fakta kalau ternyata pada saat keluarganya ingin menemui Dul Qosim yang sedang ditahan di Polda Metro Jaya ternyata tidak diperbolehkan. Padahal berdasarkan KUHP, meskipun seseorang telah diduga melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana dan ditahan, ia masih memiliki hak untuk dapat ditemui oleh baik itu penasihat hukumnya maupun oleh keluarganya. Sehingga berdasarkan rentetan yang tadi kita jelaskan, tentu saja di sini telah terdapat penyimpangan terhadap aturan-aturan yang diatur di dalam hukum acara pidana oleh beberapa oknum dari anggota kepolisian yang menangani kasus dugaan narkotika dari Dul Qosim. Di samping itu, terhadap janggalnya kematian dari Dul Qosim yang tiba-tiba ia ditahan kemudian ditemukan mati dengan luka memar yang tidak wajar, hal tersebut juga diduga memiliki penyimpangan-penyimpangan dalam mana proses pemeriksaan oleh oknum dari anggota kepolisian yang ditangkap tadi. Sebab meskipun anggota kepolisian memiliki kewenangan untuk melakukan penyelidikan maupun penyidikan dalam suatu kejahatan ataupun tindak pidana, tetapi dalam proses pengambilan keterangan, baik itu keterangan saksi maupun keterangan tersangka, harus selalu mengedepankan due process of law atau proses hukum yang adil dengan mengedepankan asas-asas dari presumptions of innocence maupun asas-asas di dalam Perkapolri 8 tahun 2009, di mana di situ dikatakan bahwa setiap penyidik yang melakukan pemeriksaan itu tidak boleh melakukan yang namanya kekerasan, kemudian pelecehan terhadap harkat martabat dari si tersangka maupun saksi. Ia juga tidak boleh memanipulasi setiap berita acara maupun keterangan-keterangan saksi yang diucapkan, dan tidak boleh pula melakukan pengambilan keterangan saksi maupun tersangka dengan adanya ancaman kekerasan, baik itu kekerasan fisik maupun psikis, yang ditujukan agar mendapatkan keterangan yang menuju kepada sebuah tindak pidana atau suatu kejahatan. Apalagi sampai merekayasa keterangan-keterangan dari saksi maupun tersangka ke dalam berita acara pemeriksaan saksi. Tindakan penahanan yang dilakukan oleh aparat kepolisian itu juga senantiasa harus mengedepankan HAM. Tidak boleh dilakukan dengan tidak manusiawi, dengan kekerasan, dan juga dengan keji. Hal ini sudah secara eksplisit diatur di dalam Perkapolri nomor 8 tahun 2009 pasal 23.
Nah, sahabat Rumah Pancasila, berdasarkan dari penjelasan tadi, maka terlihat jelas adanya ketidaksesuaian antara cara penegakan hukum oleh beberapa oknum polisi dalam kasus Dul Qasim dengan apa yang seharusnya diwajibkan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Yang mana seluruh rangkaian dari proses yang dilakukan oleh aparat tersebut tidak sesuai dengan due process of law. Sehingga apapun atau setiap upaya paksa apapun yang dilakukan oleh setiap aparat penegakan hukum harus berdasarkan dengan due process of law yang berdasarkan dengan undang-undang dan hukum acara pidana. Dan yang diutamakan di sini adalah kualitas daripada aparat penegak hukum dalam menangani setiap tindak pidana maupun kejahatan yang terjadi di masyarakat. Jadi bukan hanya mengandalkan sekedar kecepatan dari penanganan tindak pidana maupun kejahatan, tetapi kalau ternyata dilakukan dengan cara-cara yang itu melanggar aturan-aturan di dalam hukum acara pidana, hal tersebut tentu bukan merupakan cerminan dari due process of law yang akan diwujudkan, gitu ya. Dan untuk sahabat Rumah Pancasila yang mungkin mengalami hal-hal sedemikian rupa, agar kita menghindari hal-hal yang terjadi seperti kasus Dul Qasim, apabila sahabat Rumah Pancasila didatangi oleh orang yang mengaku oknum dari pihak kepolisian, maka jangan lupa untuk dapat bertanya atau wajib untuk bertanya di manakah surat tugasnya, kemudian di mana surat perintahnya, dan tanyakan apa kesalahan yang dilakukan secara benar dan rigid. Itu tadi penjelasan dari Rumah Pancasila, semoga dapat mengedukasi serta menginformasi sahabat Rumah Pancasila. Dan bila ada sahabat Rumah Pancasila yang memiliki kasus serupa dan ingin berkonsultasi kepada kami maupun mendapat pendampingan hukum dari kami, maka hubungi nomor di bawah ini. Untuk sahabat Rumah Pancasila, ikuti terus channel dari Rumah Pancasila dan selalu buka mata, buka telinga, dan buka hati. Salam Pancasila, salam penegakan hukum. Rumah Pancasila, lambang kedamaian negeri kita. Rumah Pancasila, lambang keadilan hukum kita. Rumah Pancasila,